Nah, beberapa challenge yang kita temukan sehari-hari dalam well test, itu ada beberapa disamarikan di sini. Nah, seperti tadi yang sempat kita singgung sebelumnya, banyak sekali flow itu dynamic. Dan dynamic itu ditambah dengan multi-phase flow. Ada campuran gas, ada oil, dan ada water. Dan dinamika dari multi-phase flow ini, dia itu sangat mempengaruhi pressure yang terjadi selama well test. Dan itu akan diterjemahkan menjadi bentuk log-log plot yang agak aneh. Yang aneh-aneh bahkan sangat sulit untuk diinterpretasi kadang-kadang. Nah, karena kita punya multi-phase flow, yang paling sering terjadi itu adalah changing wellbore storage. Jadi wellbore storage-nya itu tidak konstan, tapi changing selama kita melakukan well test. Dalam sequence yang sama, wellbore storage bisa berbeda-beda, bisa berubah karena ada multi-phase flow itu. Jadi teman-teman ingat wellbore storage itu apa tadi? Itu adalah volume di dalam sumur. Tapi bayangkan kalau volumenya ini sekarang tidak terisi oleh satu jenis fluida, tapi ada gas, dan ada oil, ada water, atau ada gas, ada liquid. Ya, dan ini kan gas dan liquid ini karena dynamic, dia bergerak-bergerak. Kadang statik, kadang diam, ada perbedaan fase yang jelas, ada segregasi yang jelas. Tapi kalau flowing akan terjadi mixing gitu ya. Atau ya dinamika yang sangat sulit kita tarik generalisasi. Nah, itu misalnya terjadi seperti ini. Ini kalau kasus increasing wellbore storage. Ya, increasing wellbore storage dari yang awalnya seperti ini, tapi kalau wellbore storage naik, dia akan membentuk seperti yang kanan. Nah, kalau kita mendapatkan plot yang kanan ini udah mulai membuat analisis semakin sulit karena udah nggak seperti wellbore storage pada umumnya. Kalau wellbore storage pada umumnya seringkali membentuk huruf seperti kappa seperti ini. Ya, tapi kalau wellbore storage naik turun, dia akan lebih sulit kita tangkap ini wellbore storage atau enggak. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan bentuk wellbore storage yang seperti kurva merah, itu seringkali artinya changing wellbore storage. Artinya ada pergantian isi wellbore kita. Kadang banyak gas, kadang banyak liquid. Nah, kalau ya turun wellbore storage-nya, decreasing wellbore storage, berarti seperti ini. Awalnya hitam, setelah turun, misalnya ada ini ya, misalnya awalnya kita lakukan injection test, gitu. Injection test bisa teman-teman baca di sini. During an injection test on a well, where the reservoir pressure cannot support a column of fluid to the surface, and during a built-up test on a pumping well with a packer, when the rising liquid level in the annulus reaches the packer. Jadi ada perubahan dinamika di dalam isi dari wellbore kita yang bisa membuat apa namanya wellbore storage itu either naik atau turun. Nah, kemudian ada juga phase segregation. Phase segregation ini maksudnya apa? Awalnya kan kita punya bentuk seperti yang kiri. Dominannya adalah liquid, tapi ada bubble-bubble gas tersebar di dalam liquid tersebut. Nah, ini masih kondisinya mixing atau terdisperse gitu ya. Tapi ketika kita let build up selama beberapa lama gitu ya, kemudian aliran sudah mulai tenang, maka akan ada segregasi yang jelas, yang atas ini fase gas, yang bawah ini fase liquid. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini perubahan pressure-nya gitu ya. Kan anggaplah pressure itu tidak berubah. Gitu. Awalnya kita start di angka PT, ini top pressure, dan PB ini artinya bottom pressure. Gitu ya. Bottom pressure bisa kita hitung rumusnya ini. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah densitas rata-rata. Nah, ketika kita allow sekian waktu gitu ya, sekian waktu lamanya, gas segregasi dan gas akan naik gitu ya. Gas akan naik. Sekarang kita lihat PT aksen top pressure tapi kondisi yang sekarang berarti PT aksen sama dengan PG aksen. PG aksen itu adalah PG, tekanan gas gitu ya. Tekanan tidak berubah karena kondisinya sama. Berarti sekarang PT aksen adalah PG ya. Ini adalah
pressure gas, gitu. Nah, bisa kita hitung PG adalah PT ditambah setengah dikali yang ini. Ya, setengah dari di sini, density. Nah, sekarang kalau kita hitung PB aksen itu rumusnya seperti ini. PB aksen adalah penambahan antara top pressure plus densitas rho GH lah. Istilahnya hidrostatik. Dan dapat teman-teman lihat ketika terjadi phase segregation gitu ya. Sekarang PB aksen itu lebih besar dari PB. Ya. PT aksen lebih tinggi dari PT, PB aksen lebih tinggi dari PB. Gitu. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya kesulitan nanti dalam kita melakukan interpretasi well test. Nah, kalau kita terjemahkan dalam log-log plot, dia akan seperti ini. Ya. Yang A itu phase segregation effect and end very early. Gitu ya. Jadi terjadi phase segregation tetapi segera selesai. Yang B, phase segregation effect ends during transition out of wellbore storage. Gitu. Kemudian yang C dan D, effect of phase segregation lasting long enough and having a large enough change in pressure. Jadi ya seperti ini. Jadi ada lembah yang hilang di sini. Dan ini bisa menghilangkan banyak informasi, jadi somehow nggak bisa kita capture. Atau kalau yang lebih parah lagi itu yang D. Dapat teman-teman lihat di sini ya. Kalau well testnya normal itu yang putus-putus. Tapi yang terjadi karena ada phase segregation gitu ya. Pertama, phase segregation itu bisa dilihat di sini ada kubah yang atas. Ini kita sebut sebagai hump. Yang kalau kita punya well test yang normal, yang ideal itu hanya mengikuti yang putus-putus. Tapi karena ada phase segregation dia akan naik gitu ya. Si delta P-nya kemudian turun. Tapi delta P derivatif itu bisa hilang sama sekali. Dan kan nggak bisa kita lihat nih. Kemudian di ujung muncul lagi nih derivatifnya. Tapi yang terjadi di sini hilang aja. Gitu. Hilang aja kayak gitu. Dan itu berarti dia menghilangkan banyak informasi. Mungkin radial flow jadi nggak kelihatan karena phase segregation. Ya, jadi seperti itu challenge-nya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada terjadi perubahan wellbore storage karena phase segregation gitu ya. Ada hump di sini kecil gitu dan di sini ada history atau ada informasi yang hilang karena ketutupan sama wellbore storage. Changing wellbore storage dan ada phase segregation.